Halo, kembali lagi di channel Muhammad Badowi. Kali ini saya Mega Yudayanti bersama Bapak Muhammad Badowi akan membahas tentang Information Technology Adoption Rate atau biasa disebut dengan IT Adoption Rate dengan singkatan ITAR. Nah, Pak Muhammad Badowi akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan ITAR. Ya, terima kasih Mega. Jadi ITAR ini masih sebuah istilah yang jarang orang paham ya, karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak semua menerapkan atau mengukur seberapa level teknologi yang ada di perusahaan itu bisa diserap atau digunakan oleh stakeholder. Jadi masih banyak yang belum aware. Jadi sebetulnya ITAR itu atau IT Adoption Rate adalah level sejauh mana sebuah teknologi itu diadopsi di dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara teknologi, tentunya di situ ada bisa berbasis website ya, ada perangkat keras, perangkat lunak, kemudian juga bisa aplikasi mobile dan lain sebagainya. Nah, kenapa ITAR ini penting? Karena ini juga tergantung dari variasi sekompleks apa sebetulnya ya penggunaan teknologi di perusahaan itu. Nah, jadi sebetulnya ITAR ini adalah mengukur ya, kalau nilainya tinggi artinya teknologi di perusahaan itu sudah optimal diterapkan. Tapi kalau nilainya rendah, nah artinya masih terlalu banyak hambatan yang melatar belakangi akhirnya teknologi itu tidak optimal diserap. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja tahapan dalam menyusun dokumen ITAR, Pak Badowi? Secara umum ada sekitar 6 tahapan. Ya, ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah memang. Sudah langka, tidak semua perusahaan menggunakan dan tahapannya pun sedikit rumit ya. Tapi sebetulnya ITAR ini sangat general ya, sangat umum kalau kita dari bidang MIS, Manajemen Informasi Sistem ya. Di sana kita belajar tentang ya salah satu contohnya TAM ya, Technology Acceptance Model ya. Bagaimana perceive of usefulness-nya sama ease of use itu mempengaruhi intention orang untuk menggunakan teknologi itu. Tapi secara general, as a practice ya, di dalam perusahaan kita ada 6 tahapan. Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu teknologi yang akan kita gunakan itu apa. Ada perusahaan ya secara umum ya, teknologi yang dia pakai, kalau kita bicara pabrik, manufaktur dan lain sebagainya, teknologinya paling cuma website ya, kemudian ERP ya, cuma 2 itu misalnya. Nah, jadi kita evaluasi dulu nih, item-item teknologinya apa. Tapi juga ada perusahaan misalnya kayak Gojek. Nah, dia punya website, dia punya aplikasi mobile, dia punya big data, dia punya server dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah identifikasi dulu teknologi apa saja yang akan kita identifikasi. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu tentukan siapa sebetulnya sasaran pengguna teknologi itu ya. Contoh aplikasi Gojek misalnya, siapa penggunanya? Yang pasti adalah dari tim manajemen ya. Kemudian dari merchant ya, restoran-restoran yang pakai GoSend, GoFood itu ya. Yang ketiga adalah driver ya, baik motor maupun mobil. Kemudian pengguna, konsumen. Nah, kita harus tahu sasarannya apa. Kenapa kita harus tahu? Karena setiap orang, setiap stakeholder ya, yang menjadi sasaran teknologi itu pasti mereka akan memiliki preferensi berbeda-beda. Contoh, ketika kita melihat sekarang ya, misalnya banyak diskon ya, pasti user happy kan. Nah, kemudian isi penggunaannya mudah, manfaatnya banyak gitu. Tapi ketika banyak diskon dan perusahaan itu tidak mau menanggung diskon itu misalnya, siapa yang tidak suka? Drivernya ya, terlalu murah dalam ongkosnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu sasaran, karena kadangkala antar sasaran atau antar objek itu mereka bertolak belakang. Nah, tahapan yang ketiga adalah kita harus bisa mengumpulkan data ya. Data ini penting. Data ini kita harus tahu kira-kira dalam satu hari, misalnya kita bicara Gojek tadi, dalam satu hari berapa sih user yang menggunakan ya. User yang menggunakan dalam artian kalau kita bicara restoran ya, merchant itu berapa, bicara pengguna motor ya berapa. Dan itu kita harus kumpulkan. Dan berikutnya dari kumpulan data teknologi itu, data penggunaan itu, kita akan lakukan analisis ya. Nah, setelah kita lakukan analisis, maka kita akan tahu sebetulnya mana sih bisnis ini yang paling menguntungkan, mana sih teknologi atau fitur-fitur yang paling menguntungkan. Kita tidak bisa mengesampingkan. Misalnya kalau kita bicara Gojek, orang selalu berpikir
ojek motor atau ojek mobil. Tapi di dalam aplikasi tersebut sekarang kita sudah sudah tahu ada GoSend ya. Kita tahu ada GoMassage waktu itu ya. Dan sekarang juga ada GoPay dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu preferensi di masing-masing fitur itu kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi baru kita lakukan peninjauan ulang. Ya, kita tinjau ulang. Misalnya, oh ternyata aplikasi bayar nanti ya, pay later itu ternyata digandrungi atau disukai oleh banyak user. Maka sejujurnya yang paling bagus adalah tombol atau fitur bagian pay later itu ditaruh paling atas. Nah, supaya apa? User experience itu lebih mudah. Begitu berkaitan dengan tahapannya. Nah, setelah pertanyaan tadi tentang tahapan menyusun dokumen ITAR, selanjutnya apa manfaat bagi perusahaan jika memiliki tingkat adoption rate yang tinggi? Ya, tentunya kalau perusahaan itu memiliki ITAR levelnya tinggi, ya operasional perusahaan akan lebih bagus, ya lebih efisien. Kita tentunya ketika membangun sebuah aplikasi, kita mengeluarkan banyak biaya. Bayangkan ketika kita sudah investasi, mengeluarkan uang banyak, ternyata aplikasinya tidak dipakai. Ya. Apakah kasus seperti itu ada di Indonesia? Banyak sekali ya. Kita sudah invest, bikin aplikasi, bikin webpage dan lain sebagainya. Ketika kita mau deploy, itu di-reject sama stakeholder. Stakeholder merasa cara yang lama itu jauh lebih bagus daripada pakai aplikasi yang baru. Ya. Jadi proses pembelajaran atau proses mengadopsi teknologi baru itu tidak efektif. Nah, jika itu terjadi maka tidak terjadi efisiensi biaya. Ya, harapannya kita ketika ITAR-nya tinggi maka lebih efisien. Kenapa? Karena cara kerja lama akan terganti dengan cara kerja baru yang lebih simple, ya, waktunya lebih singkat dan investasi yang kita keluarkan juga akan tergantikan. Ya. Itu yang pertama, secara rasional begitu, lebih efisien. Yang kedua, kita berharap ketika ITAR tinggi maka produktivitas bisnis kita akan lebih meningkat. Kenapa demikian? Bayangkan kalau dalam proses yang manual kita butuh 30 hari misalnya ya dalam menganalisis sebuah kasus gitu ya. Tapi dengan adanya big data, dengan AI atau fitur-fitur teknologi yang canggih sekarang, kita bisa memanfaatkan itu hanya untuk 10 hari kerja, selesai ya. Jadi awalnya 30 hari menjadi 10 hari. Artinya apa? Ini lebih produktif ya, terutama untuk bagi perusahaan. Yang ketiga adalah inovasi. Ya, ketika kita bisa meningkatkan nilai ITAR yang tinggi, maka inovasi yang dilakukan di perusahaan itu akan lebih optimal. Dan orang atau pengembang dari teknologi itu akan tertarik terus untuk mencari inovasi-inovasi lagi. Jadi ada motivasi. Tapi kalau sudah bikin tidak ada yang pakai, sudah tidak termotivasi biasanya. Ya. Yang terakhir adalah soal keamanan data. Kita tahu banyak cybercrime di Indonesia ya, phishing, ya, scam dan lain sebagainya. Nah, ketika ITAR tinggi, tentunya kita di dalam mengoptimalkan teknologi itu kita sudah menggunakan data security yang bagus ya, keamanan yang bagus. Nah, ketika ini dioptimalkan, maka harapannya keamanan itu jauh lebih tinggi. Begitu, Megan. Nah, selanjutnya terkait komponen dalam ITAR itu apa saja, Pak Badoy? Oke, sekarang kita bicara komponen. Artinya dalam meningkatkan ITAR atau IT adoption rate, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya sebagai komponen penting. Tapi sebelum kita bicara komponen, ada satu hal yang terlewat tadi, soal manfaat ya. Yang paling penting ketika kita sudah bisa efisien, bisa lebih produktif, bisa lebih inovatif ya, bisa keamanan data. Nah, keempat komponen ini sebetulnya bisa meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan ya. Ketika ITAR ini tinggi, kita bisa sangat mudah untuk membedakan diri dengan kompetitor ya. Kita dengan mudah memberikan nilai tambah kepada user kita. Nah, otomatis keunggulan kompetitif berkelanjutannya akan tercapai. Nah, itu salah satu manfaat kalau kita bisa mengutilize atau menggunakan teknologi secara tepat gitu ya. Itu tadi ada satu yang terlewat. Nah, tadi soal apa komponen ya? Yang pasti kalau kita bicara ITAR, yang pertama komponennya adalah jenis teknologinya apa. Kita harus bikin listing ya, bikin listing. Apakah itu mobile, aplikasi mobile, apakah itu hardware, software,
apakah itu apa namanya platform-platform teknologi. Kalau kita bicara platform itu banyak ya sekarang. Modern ini kita tahu ada platform as a service ya, orang jualan platform. Ada juga kalau kita bicara software ada SaaS ya, software as a service ya. Tapi juga ada perusahaan yang masih menggunakan pola lama, mereka pakai on premise ya. Jadi item teknologinya apa dulu kita listing. Nah, setelah kita tahu teknologinya apa saja, kita harus tahu juga komponen dari sasaran penggunanya siapa. Tadi saya kasih contoh seperti user ya, konsumen, driver kalau kita bicara ojek ya, kemudian juga manajemen internal. Jadi secara komponen, secara umum sasaran ini terbagi dari dua, yaitu ada stakeholder internal dan stakeholder eksternal ya. Internal itu adalah tim kita, eksternal itu adalah partner kita, user kita ya, investor kita, supplier kita, semua itu bisa dipakai ya. Contohnya ERP itu dari hulu sampai hilir mereka punya ambisi untuk menyatukan satu data. Meskipun banyak company di seluruh dunia, kalau kita cek di jurnal-jurnal tentang MIS ya, kayak misalnya MISQ atau SIS ya, JAIS dan lain sebagainya, banyak yang mengatakan kalau komponen itu internal stakeholder itu banyak yang sukses. Tapi kalau sudah digabung sama external stakeholder banyak yang gagal. Ya itu sesuatu yang sulit memang. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi kalau kita bicara ITAR, yaitu adalah adopsi itu sendiri ya. Jadi komponen yang ketiga adalah tingkat adopsi. Kita harus bisa mengukur levelingnya sejauh mana. Anggaplah kita tingkat adopsi yang kita pakai levelnya 1 sampai 7 ya. Nah, rata-rata kita 6 ke atas itu baru optimal. Nah, ketika kita cek ternyata komponen dari tingkat adopsi itu masih di bawah 5 ya, sorry to say, kita mau invest lagi pun akan mikir-mikir ya. Ibaratnya kita sudah bangun satu rumah ternyata nggak kepake, masa bikin rumah kedua, kan lucu kan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu juga harus dicek di komponen ketiga ini ya, yaitu ada tingkat adopsinya. Nah, yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi level adopsi itu berhasil atau gagal ya. Di situ ada faktor sosial, faktor ekonomi, faktor kebudayaan, dan faktor teknologi itu sendiri. Contoh konkret begini, kenapa faktor budaya menjadi pengaruh misalnya ya. Tidak semua orang itu memiliki keterbukaan kepada hal baru, betul ya. Padahal lebih kecilnya lagi kita bicara misalnya umur. Mungkin kalau generasi milenial ketika ada aplikasi baru ya, kita tahu TikTok, kita tahu Instagram, mereka sangat mudah untuk mengadopsi. Tapi ketika kita bicara generasi mungkin kakek buyut kita, ketika ada aplikasi baru itu mereka buat apa gitu ya. Nah, itu sangat penting. Di perusahaan juga gitu. Padahal di perusahaan itu multi ras, multi culture, bahkan umur pun juga sangat beragam, mulai dari junior staff sampai senior staff. Nah, umur mempengaruhi. Itu komponen yang keempat ya, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi itu sendiri. Yang kelima, yang terakhir itu adalah strategi pengembangan. Komponen ini sangat penting ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika teknologinya itu sudah mature, sudah bagus, adoption rate-nya sudah tinggi, maka mereka berhenti untuk berpikir untuk bekerja. Itu salah. Yang tepat adalah kita harus berpikir strategi pengembangannya seperti apa ya. Kalau memang sekarang hampir semua platform itu menawarkan pay later, maka platform-platform yang lain pun harus berpikir pay letternya seperti apa. Seperti itu, Mega. Nah, selanjutnya pertanyaan saya yaitu tentang apa saja alat yang digunakan untuk membangun IT adoption rate atau mengevaluasi IT adoption rate. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat teknis ya. Tapi bagi seorang konsultan di bidang manajemen atau di bidang in specifically-nya di manajemen informasi sistem, ya ini sangat penting. Ya. Jadi alat analisis ini hampir sama seperti yang kita lakukan pada penelitian-penelitian di akademisi ya, di kampus. Yang pertama kita bisa lakukan survei alat analisisnya. Dari survei itu kita bisa mengukur. Contohnya kita pakai framework PAM ya, teknologi asesmen model. Di situ ada dua komponen ya, yaitu adalah ease of use ya, kemudahan penggunaan, sama perceived usefulness, penerimaan terkait aplikasi ini apakah berguna atau tidak. Nah,
Di banyak jurnal kita bisa tahu ada banyak item-item pertanyaan kuesioner. Nah, kita bisa pakai itu ya, dan itu sangat applicable ya. Itu sangat applicable. Di dalam analisis survei itu kita bisa melihat preferensi mereka. Kita bisa melihat sebetulnya fitur-fitur apa saja yang mereka butuhkan. Dan kita juga bisa mengevaluasi fitur yang saat ini ada, apakah sebetulnya mereka itu mau atau tidak memakainya, merasa kesulitan apa tidak ya. Jadi kalau merasa kesulitan artinya ease of use-nya itu kurang optimal ya. Kalau mereka merasa aplikasinya itu jarang dipakai, artinya perceived usefulness-nya juga rendah. Nah, dari survei kita bisa pakai itu. Ini soal riset tentang causality ya, causality effect ya, sebab akibat. Nah, yang kedua kita juga bisa pakai alat analisis itu adalah data pengguna ya. Dari data pengguna itu misalnya kita bisa pakai Excel ya. Misalnya kita bicara descriptive analysis ya, Excel is okay. Tapi kalau semakin besar datanya, misalnya aplikasi untuk BUMN yang holding ya, dipakai seluruh Indonesia ya, kita bisa pakai SPSS ya. Dari sana umumnya dari data jumlah pengguna, frekuensi penggunaan, durasi penggunaan. Nah, kita bisa pakai beberapa alat analisis SPSS yang standar ya, kayak regresi, kayak analisis faktor ya, kemudian ada clustering ya, bukan logistik ya, beda, clustering beda. Itu yang kedua, itu beda. Juga ada beberapa alat analisis lain yang biasanya kita pakai, itu adalah analisis untuk kompetitor ya. Kalau misalnya aplikasi yang kita pakai itu dipakai levelnya misalnya 70% ya, dari total stakeholder yang mengatakan itu mudah, tapi ternyata kompetitor stakeholdernya mengatakan 80%. Nah, kita bisa mengkomparasi nih, artinya level adopsi teknologi kita jauh di bawah kompetitor. Apa artinya? Pasti user akan beralih ke sana ya. Itu salah satu yang bisa kita lakukan begitu. Nah, selanjutnya apa metode yang digunakan dalam menyusun IT adoption rate, Pak Badowi? Oke, kalau kita bicara metode ini, kita tidak boleh lepas dari kerangka berpikir ya. Dari kerangka berpikir ini, kalau para praktisi dan akademisi ataupun konsultan di bidang informasi sistem ya, itu umumnya dalam mengevaluasi tingkat adoption itu ada 3 kerangka berpikir yang dipakai, tergantung dari kebutuhan ya. Jadi ini tidak boleh dipakai semuanya bareng, tergantung kebutuhan. Yang pertama yang paling umum tadi seperti saya sudah singgung di pertanyaan sebelumnya, yaitu TAM ya. TAM itu teknologi acceptance model, yang paling umum. Biasanya di kelas-kelas MBA yang di konsentrasi MIS itu selalu profesornya bicara TAM. Bicara TAM. Nah, TAM itu ada 2 komponen utama yang diukur, yaitu adalah tingkat kemudahan ease of use sama persepsi penggunaan, apakah ini berguna atau tidak. Nah, jadi dalam tingkat adopsi kita bisa menggunakan 2 logik ini ya. Jadi kalau para konsultan, akademisi yang mendengar YouTube ini, mereka bisa cek nih di MISQ eksekutif ya, Journal of Information System JAIS, dan beberapa jurnal top tier yang lain. Nah, yang kedua yang sering kali kita juga pakai begini, ini pengembangan dari TAM ya. TAM itu kan hanya mengukur 2 komponen tadi, padahal kalau kita perhatikan, orang itu akan menggunakan apa tidak, orang itu merasa ini mudah apa tidak, itu kan punya alasan ya. Nah, oleh karena itu kita menambahkan teori namanya TRA, Theory of Reason Action. Nah, biasanya orang-orang di marketing, orang-orang ya kebanyakan marketing, mereka pakai itu. Kenapa seorang konsumen pakai produk saya? Kenapa consumer behavior? Nah, itu TRA. Nah, antara TAM sama TRA dikawinkan. Nah, ketemu namanya UTAUT. Ya, UTAUT itu kepanjangannya Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Ribet ya? Iya, jadi menyatukan sebuah teori tentang penerimaan dan penggunaan sebuah teknologi. Jadi TAM sama TRA digabung. Nah,
ketika kita sudah mengawinkan antara dua teori ini menjadi sebuah anak teori yaitu Hughes model tadi, nah di situ sebetulnya apa saja sih yang bisa kita ukur ya? Yang bisa kita ukur paling tidak itu ada 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah persepsi kinerja ya. Bagi saya Grab misalnya contoh ini disclaimer contoh ya. Bagi saya Grab performa aplikasinya tidak lemot, lebih bagus. Tapi bagi Anda, konsumen yang lain mungkin Gojek lebih bagus. Nah, ini adalah yang kita maksud sebagai persepsi kinerja. Bukan kinerja itu sendiri, tapi persepsi, ya. Yang kedua adalah persepsi usaha, effort, ya. Yang ketiga, itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial penting. Contoh, jika saya dilahirkan di lingkungan yang, mohon maaf ya, misal sangat nasionalis, super nasionalis, maka saya akan mencintai produk-produk dalam negeri ya, Gojek ya. Tapi jika konsumen yang lain faktor sosialnya di lingkungan yang dalam artian santai, bebas ya, tidak begitu peduli, mereka hanya fokus pada murah atau mudah ya, mungkin perusahaan dari luar negeri kayak Grab tidak masalah. Nah, kayak gitu. Nah, faktor sosial itu juga penting ya, yang mempengaruhi di dalam YouTube model tadi. Nah, faktor yang keempat itu adalah faktor kebiasaan. Ya, faktor kebiasaan. Orang kalau terbiasa semua kehidupannya dipakai aplikasi, maka kita beli pakai GrabFood atau GoFood is okay. Tapi kalau kebiasaan orang itu kalau beli makanan itu harus naik motor ke restoran, dia pengen menikmati suasana restoran yang enak, yang dilayani oleh pelayan, ya itu pakai aplikasi tidak akan optimal ya, tidak akan optimal. Jadi faktor kebiasaan juga penting. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini juga yang lebih advance lagi, tapi jarang perusahaan ngurusin kasus ini ya. Tapi kalau misalnya negara atau misalnya Kominfo dia pengen melihat sebuah industri teknologi di Indonesia, nah dia butuh teori ini, yaitu ada diffusion of innovation ya, difusi ya, bagaimana inovasi itu bisa berkembang ya. Di dalam diffusion of innovation ini kita akan menggunakan kerangka berpikir 5 komponen dari aspek pengguna ya, dari aspek pengguna. Siapa yang, kalau kita bicara inovasi itu ada pasti selalu yang pertama ada follower, ada pengikut dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada inovator. Inovator itu adalah orang yang menciptakan teknologi pertama kali, yang menciptakan sebuah gagasan. Nah, setelah kita mengevaluasi inovator, kita juga bisa tahu dari early adopter. Early adopter itu biasanya gini, ada orang-orang itu yang ikut-ikutan tapi yang sangat sophisticated ya. Jadi di Amerika misalnya ada teknologi baru dia langsung ikut, padahal Indonesia secara umum belum mengikuti. Nah, ini adalah early adopter. Bagaimana mereka merasakan teknologi itu apakah berguna apa tidak, misalnya begitu. Nah, setelah early adopter kita akan melihat early majority ya. Sekarang kita lihat ada chat GPT ya, AI GPT yang lagi rame di TikTok, lagi rame di Instagram. Padahal saya tahun lalu sudah pakai itu. Nah, tapi waktu itu Indonesia belum secara majority menggunakan itu. Nah, sekarang orang sudah rame karena banyak di Instagram, banyak akademisi, itu sudah lebih mudah ya. Karena apa? Sekarang itu eranya bukan lagi era informasi, Mbak Mega ya. Information age itu sudah 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Kita ada Google, Bing ya. Nah, sekarang itu adalah eranya artificial intelligence, yaitu apa? Knowledge age. Kita cari apakah itu klorofil misalnya. Ini depan saya ada tanaman hijau. Nah, kalau kita cari di Google maka akan banyak artikel tentang klorofil kan, nah informasi. Tapi kalau kita tanya di AI GPT apakah itu klorofil, dia akan menjawab. Dia menjawab dari semua resource, betul. Menjawab secara langsung dari semua resource, karena ini AI teknologi, dia dari semua resource yang ada di Google, di Bing dan lain sebagainya. Jadi eranya sudah berbeda. Nah, ini yang jarang dipahami oleh para stakeholder kita. Mereka masih berpikir sekarang era informasi, bukan. Sekarang itu eranya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Nah, itu yang early majority. Nah, berikutnya pengguna keempat dalam sebuah inovasi itu adalah late majority. Late majority. Ada sebuah kasus ya.
Misalnya orang-orang, mohon maaf ya, tanpa ada maksud apa-apa ya, orang-orang yang ada di desa. Dulu waktu WhatsApp itu masuk ke Indonesia misalnya, mungkin orang-orang di kota yang sebagai early majority ini sudah pakai, tapi orang di desa itu masih pakai pendekatan lama, SMS ya, Facebook dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang biasanya jauh dari capital city itu adalah late majority. Nah, yang terakhir adalah laggard. Nah, ini yang mungkin kita perlu sesi sendiri ya untuk bicara komponen yang lebih besar. Jadi ada 3 itu kalau kita bicara kerangka berpikir, dan itu sekali lagi saya sampaikan tidak bisa kita pakai secara bersama-sama ya, kita harus kebutuhannya apa? Sesuai kebutuhan. Kalau perusahaan biasanya TAM ya, kalau perusahaan itu berkaitan sama konsumen yang besar, maka you tahu tadi karena ada TRA-nya, Theory Relation Action. Tapi kalau untuk sebuah institusi besar negara kayak Kominfo atau Kadin misalnya atau Menko, dia ingin melihat iklim industri terbesar di Indonesia dari teknologi, nah maka yang paling tepat adalah diffusion of innovation itu. Begitu Mega. Ya, itu tadi kerangka berpikir yang digunakan dalam menyusun dokumen IT Adoption Rate. Baik, selanjutnya berapa lama yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen IT Adoption Rate, Pak Bedowi? Nah, kalau bicara waktu ini agak gambling ya, tricky juga. Jadi itu saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang, tapi secara umum bisa 3 bulan, bukan 3 tahun. Bisa 3 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan ya, tergantung dari kompleksitas teknologinya sejauh mana. Kalau dalam satu perusahaan mereka punya banyak item-item teknologi yang sangat kompleks ya, maka pasti lebih lama karena kita evaluasi satu-satu. Ini teknis soalnya ya, detail satu persatu. Yang kedua, faktor penentu lama tidaknya itu adalah ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan dengan teknologi yang semakin kompleks, maka semakin lama. Tapi ada juga perusahaan yang besar teknologinya kecil, sedikit, yaitu cepat ya. Jadi tergantung juga ukuran perusahaan. Nah, karena kita bicara ukuran perusahaan, di sana pasti berkaitan sama sumber daya ya, SDM pengguna, konsumen, supplier dan lain sebagainya. Jadi sumber daya besar kecilnya itu akan mempengaruhi seberapa lama kita akan menyelesaikan itu. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bukan itu. Yang paling penting itu adalah komitmen dari user. Kita kirim survei, misalnya kita pakai survei tadi ya, pendekatannya untuk TAM. Kita survei, kirim hari ini, bulan depan baru balik. Nah, bisa jadi tidak mengerti gimana. Nah, sudah kita kasih video tutorial ya, tapi memang nggak ada komitmen biasanya. Nah, itu akan menjadi lama. Begitu Mega. Oke, berarti IT adoption rate ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan, untuk pemerintah, untuk apa lagi biasanya Pak Bedowi? Biasanya asosiasi-asosiasi atau juga lembaga survei, lembaga riset, karena mereka pasti dituntut oleh investor atau pendana untuk memberikan laporan-laporan secara berkala. Banyak juga di luar negeri, banyak di Indonesia ada AISINDO, jadi Association Information System Indonesia. Nah, itu chapter Indonesia, pusatnya itu namanya AIS ya. AIS itu secara berkala mereka bikin jurnal, satunya JAIS itu Journal of AIS ya, Association Information System, itu salah satu top tier itu. AI. Untuk informasi sistem ya, tidak hanya AI, big data, banyak hal, data security dan lain sebagainya, ya, trust and distrust dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu ya, tidak hanya perusahaan dan pemerintah, tapi juga ada asosiasi, lembaga survei, bahkan juga beberapa perusahaan atau lembaga yang mengatakan nirlaba, tapi mereka diminta oleh investor untuk selalu update informasi karena itu berkaitan sama industri. Nah, itu uang besar itu. Berarti even perusahaan yang sangat tidak begitu, mungkin hanya sebuah website atau apa saja, itu juga membutuhkan IT adoption rate. Sebetulnya butuh. Ya, sebetulnya butuh. Karena apa? Ketika kita mau melakukan pengembangan website, di situ jangan salah, di situ ada uang yang kita pertaruhkan. Ya. Jadi meskipun sudah startup, kalau punya website, maka tiap tahun harus dievaluasi seberapa tingkat adopsinya. Nah, kalau memang tidak bagus adopsinya, ya jangan diinvest lagi. Oh, nggak ada yang pakai, buat apa kan? Ibaratnya rumah nggak pernah dipakai. Ngapain kita tiap tahun rejuvenate untuk pengecetan? Nggak perlu. Ya, seperti itu, Mega. Nah, itu tadi informasi yang sangat menarik tentang dokumen Information Technology Adoption Rate
Semoga bermanfaat untuk akademisi, untuk perusahaan, untuk seluruh stakeholder. Pemerintah juga ya. Iya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.